sedari dulu jadi perhatian saling. Musim kemarau tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Hey everybody, I'm here in Solo in a beautiful little cute bistro called Kopi Mesin. Cute little place, and I'm gonna meet up with Benedict. Benedict is original Javanese, however, there is a however. His oma, his grandma, is 100% Dutch, and he's gonna talk about how it is living in Solo and being an Indo. Hey Benedict, how are you doing? How are you? I'm good. Good. Anyhow, let's have lunch first here, and then we go to this other place where it's quiet, right? Okay guys, now we are next door basically. In the other place it was too noisy, traffic and people going in and out. Now we are in, what's the name of this place? Heterospace. Heterospace. It is a co-networking place. You can also rent this place for office meetings, for gaming, seminars and everything. Once we're done with this, we're gonna do a little walk around so you guys have an idea how it is here and nowadays Solo. First of all, now we're going to listen to, I think, one of the most interesting conversations I've had with an Indo. Benedict behind me, he's born in Java, in Solo, which is Jawa Tengah, which is Central Java, and yeah, the discovery he made is amazing. So enjoy his story, and yeah, please leave comments below. I will surely respond to them, and then hopefully other Indonesian Indos will follow the footsteps from Benedict. Okay. So, hello everyone. My name is Benny. Thanks for Mr. Omai. Yeah, I'll do this section in Bahasa Indonesia, so everyone will listen to my story very clear. Yeah. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menemukan identitas saya sebagai seorang Indo Belanda. Berawal dari ketika saya masih kecil, saya punya oma atau nenek, atau dalam bahasa Jawa kami panggil simbah. Itu oma punya rambut, punya warna kulit, punya tinggi badan, punya wajah, dia berbeda dengan orang-orang Jawa. Kemudian saya bertanya, apakah oma ini benar-benar orang Jawa? Saudara-saudara saya, sepupu saya juga bertanya sama, kenapa oma berbeda dari orang-orang lain? Kemudian kami tumbuh remaja, kami tumbuh dewasa, kami semakin penasaran, the curiosity itu tumbuh. Kami ingin mencari tahu tentang apa sebenarnya oma ini, siapa sebenarnya oma ini. Kemudian saya belajar sejarah, saya belajar genetika, tapi saya tidak pernah bertemu apa jawaban dari kenapa oma ini sangat berbeda, kenapa oma begitu cantik, dia punya rambut putih, dia punya rambut yang berbeda dengan orang-orang lain. Kemudian saya berusaha untuk tanya ke nenek saya, ke oma, tapi tidak pernah jawab karena oma hanya diam. Dia tidak menjawab ya, dia tidak menjawab tidak, oma hanya diam ketika saya tanya, oma, apakah oma ini orang Belanda atau orang mana? Oma diam, tidak menjawab tidak dan tidak menjawab iya. Lalu oma kemudian sedihnya oma meninggal. Kemudian saya sedih karena saya tidak tahu identitas oma sebelumnya, karena oma atau nenek saya tidak punya birth certificate, tidak punya dokumen-dokumen. Oma punya nama Jawa sekali, dia punya nama Suwarti, tapi dia punya saudara-saudara, dia punya adik, dia punya kakak
semua muka sama seperti Oma. Mukanya sangat bagus, mereka sangat cantik, mereka tidak seperti orang Jawa lainnya, tapi mereka punya kulit putih, mereka punya tinggi badan, mereka punya wajah bagus. Saya semakin penasaran, apakah betul Oma ini benar-benar orang Jawa, atau mungkin Oma punya keturunan dari Belanda, atau Oma ini orang Indo. 1 tahun setelah nenek saya meninggal, setelah Oma meninggal, saya berusaha mencari tahu. Saya punya teman, dia juga orang Indo dari Surabaya. Dia kasih tahu saya, coba kamu tes DNA dari My Ancestry. Nah, karena saya waktu itu tidak punya uang, jadi sepertinya mungkin nanti. Tapi teman saya kasih bilang, saya bantu kamu, saya kasih uang, kamu punya uang berapa, saya bantu kamu tes. Saya belikan alat, nanti saya yang kirim, nanti saya kasih tahu kamu hasilnya. Lalu saya punya uang sedikit, saya kasih teman kasih saya bantuan, dia kasih saya alat untuk tes DNA. Lalu saya tes DNA sendiri di rumah, saya kasih ke teman, dia kirim ke United States. Saya menunggu 2 bulan. Dan teman kasih tahu saya hasilnya, Benny, you are 27% Dutch, and I was shocked at the time. Ternyata jawaban dari misteri selama ini terpecahkan. Ternyata memang Oma adalah Indo, Oma punya darah Belanda, tapi Oma tidak tahu karena Oma tidak punya dokumen, tidak punya birth certificate, tidak punya tulisan bahwa Oma ini orang keturunan Indo atau orang Belanda, karena nenek itu lahir di Jawa, dia bahasa Jawa, dia berpakaian seperti orang Jawa, dia berbudaya Jawa, tapi nenek ini punya wajah yang berbeda dengan orang lain. Lalu saya coba bertanya kepada saudara-saudara keluarga saya, sepertinya semua tidak peduli. Mungkin hanya saya yang tahu dan hanya saya yang peduli. Lalu saya biarkan keluarga saya, lebih baik mereka tidak tahu, lebih baik mereka diam. Mereka berkehidupan seperti biasa. Lalu saya terus belajar. Saya coba discover tentang sejarah-sejarah orang Belanda, tentang sejarah orang keturunan Belanda di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, seperti apa kehidupan orang-orang Belanda. Dari situ saya tahu banyak hal tentang orang-orang Belanda dan orang Indo, orang keturunan Belanda yang tidak ditulis dalam buku sejarah. Pengetahuan saya menjadi sangat-sangat banyak setelah saya berusaha untuk belajar mencari tahu bagaimana kehidupan orang-orang Belanda. Saya bertemu dengan banyak orang yang kasih saya inspirasi, dia kasih saya ilmu, dia kasih saya buku. Saya baca buku, saya pergi ke kuliah umum, saya pergi ke seminar sejarah, karena saya bukan sekolah di sejarah, saya sekolah di sekolah biasa, saya tidak sekolah genetik, saya tidak belajar sejarah, tapi dari buku, dari teman-teman saya kasih tahu saya bahwa kehidupan orang-orang keturunan Belanda seperti ini. Tidak semua orang keturunan Belanda atau tidak semua orang Belanda di Indonesia itu penjajah. Tidak semua ikut perang. Ada orang-orang Belanda yang mereka datang dari Belanda, mereka tidak kaya. Mereka datang ke sini untuk bekerja. Mereka bekerja di perkebunan, mereka berdagang, mereka bekerja di otomotif. Jadi tidak semua orang Belanda itu perang. Tidak semua orang Belanda menjajah. Banyak sekali, dan tidak semua orang Belanda kaya. Tapi orang-orang Belanda yang datang waktu itu kebanyakan laki-laki, perempuan hanya sedikit. Mereka mungkin rindu dengan istri atau pacar mereka di Belanda, tapi Belanda sangat jauh, dan waktu itu kalau harus pulang ke Belanda itu sangat mahal biayanya. Lalu orang-orang Belanda ini, mereka cari istri orang-orang indigenous, orang-orang Jawa, orang Sumatera, karena dulu belum ada Indonesia. Jadi orang Jawa, orang Sumatera, orang Bali, mereka punya istri orang sini, tapi it's not official marriage. Jadi mereka kawin, mereka nikah tidak resmi,
no document, tidak ada dokumen pernikahan. Kemudian mereka bisa punya banyak istri. Satu orang Belanda bisa punya 1, 2, 3 atau 4 istri. Kalau orang Belanda yang kaya itu punya 7 istri. Bayangkan dari 2, 3 atau 7 istri dia punya berapa banyak anak. Kalau waktu itu pernikahan yang resmi hanya satu orang suami, 1 orang istri. Tapi mereka di Jawa mereka punya banyak istri dan punya banyak anak. Maka anak-anak ini mungkin dia orang Indo, dia anak orang Belanda, tapi dia karena dia lahir dari pernikahan non official marriage, maka dia tidak punya dokumen, dia tidak punya birth certificate, dia tidak bisa pakai nama Belanda, dia harus pakai nama Indonesia, harus pakai nama Jawa, dan tidak ada birth certificate. Jadi dia hidup seperti ibunya atau seperti kakek neneknya. Dia hidup seperti orang Jawa. Dia tidak mengenal budaya Belanda, tapi mereka punya darah Belanda. Belanda datang ke Indonesia 350 tahun sebelum 17 Agustus 1945. Tapi tidak ada namanya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Peperangan hanya terjadi dari tahun sekian sampai sekian. Jika dihitung, tidak ada 350 tahun. Tidak ada 3,5 abad. Jadi dalam 3,5 abad ada berapa keturunan, ada berapa orang Belanda yang nikah dengan orang-orang lokal, dengan orang-orang pribumi. Dia punya banyak generasi. Dia generasi tidak terlacak, tidak ada birth certificate, tidak ada dokumen. Mereka punya anak banyak sekali dari abad 17 sampai dengan tahun 45. Itu banyak sekali orang-orang keturunan Indonesia yang sepertinya dia tidak punya silsilah keluarga, tapi dia memang berasal dari keluarga Indo atau keluarga Belanda. Kemudian saya ingin cerita tentang masa-masa bersiap atau di mana orang-orang Belanda dan orang keturunan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat Jepang menyerah 15 Agustus 45, orang-orang Indonesia, saya katakan pemuda-pemuda yang fanatik, pemuda-pemuda yang radikal, pemuda-pemuda yang brutal, mereka ingin segera merdeka. Mereka segera ingin Jepang atau Belanda pergi dari Indonesia. Tapi orang-orang ini tidak sabar, maka mereka mendesak Bung Karno agar 17 Agustus harus sudah merdeka. Lalu mereka mengatakan 17 Agustus ini adalah hari yang baik untuk Indonesia merdeka. Kita harus usir penjajah, kita harus usir Jepang, usir Inggris, usir Amerika, usir Belanda dari tanah kita. Lalu setelah merdeka, kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh the United States. Jadi setelah tahun 45, kita masih dalam masa revolusi di Indonesia. Dalam masa setelah kemerdekaan, nasib orang-orang Belanda tidak beruntung. Nasib orang-orang keturunan Belanda tidak beruntung. Karena mereka mendapatkan penyiksaan, mereka mendapatkan intimidasi, mereka mendapatkan perlakuan rasialisme dari orang-orang Indonesia. Tidak semua orang Indonesia, tapi orang-orang Indonesia yang mungkin mereka sedikit brutal atau radikal, pemuda-pemuda yang tidak semua orang Indonesia. Orang-orang Belanda ini harus hidup di camp, harus hidup di kemah-kemah atau di tempat pengungsian. Orang-orang Belanda, orang-orang Jerman, orang Eropa maupun orang Indo Belanda atau Indo Eropa, mereka harus hidup di pengungsian karena mereka diusir dari tanah Indonesia. Mereka tidak boleh lagi tinggal di sini. Mereka tidak boleh punya usaha di sini. Mereka tidak boleh punya toko. Mereka tidak boleh punya uang. Mereka tidak boleh punya harta di sini. Jadi mereka punya rumah, punya harta diambil oleh sekelompok pemuda-pemuda ini.
kemudian mereka diusir, lalu mereka harus hidup di camp. Dan di camp pengungsian ini orang-orang Indo, orang-orang Belanda atau orang Eropa itu hidup dalam kesengsaraan. Mereka harus makan bergantian, kemudian mereka harus hidup berdesak-desakan bersama, mereka hidup ramai-ramai. Sementara mungkin suaminya atau ayahnya mungkin sudah meninggal karena perang atau mungkin karena hal yang lain. Kebanyakan yang hidup di camp adalah ibu-ibu atau orang tua dan anak-anak kecil. Itu tidak berhenti di situ. Karena saat mereka hidup di camp, ada pemuda-pemuda dari pribumi yang radikal. Mereka menyerang camp-camp yang isinya orang-orang tua, ibu-ibu dan anak-anak. Tidak jarang mereka, I'm sorry to say, mereka diperkosa. I'm sorry to say, mereka dibunuh di camp, mereka mendapatkan intimidasi di camp, sehingga masa-masa bersiap adalah masa di mana orang-orang Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. Mereka tidak diusir oleh pemerintah. Pemerintah kasih orang-orang Belanda, kasih orang-orang keturunan ini pilihan, kamu mau tinggal di sini, tapi kamu harus hilangkan itu kamu identitas Belanda atau kamu kembali ke asalmu. Nah, orang-orang di camp ini menunggu giliran mereka, menunggu jadwal mereka untuk pulang ke Belanda atau menunggu kapal yang ke Australia atau ke Singapura atau kemanapun mereka bawa. Tapi dalam masa-masa penantian ini mereka mendapatkan intimidasi, mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dari pemuda-pemuda radikal ini. Dan ini adalah sejarah yang tidak ditulis di buku-buku sejarah Indonesia, bahwa pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda radikal kita saat masa revolusi melakukan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh tentara-tentara Belanda, tentara-tentara jahat yang dulu melakukan kekejaman kepada orang-orang Jawa, orang-orang pribumi. Orang-orang pemuda revolusioner itu melakukan hal yang sama. Jadi setelah saat itu, setelah masa bersiap, orang-orang Belanda saat Jepang datang, orang-orang Belanda sudah mendapatkan kekerasan dari orang-orang Jepang. Lalu orang Jepang selesai perang 17 Agustus 1945, deklarasi oleh orang-orang pribumi. Kemudian orang-orang Indo-Belanda masih mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang-orang pribumi. Lalu ada datang tentara dari Belanda dan Inggris dan Amerika itu untuk mengamankan situasi, untuk menjemput orang-orang yang ada di camp. Mereka menjemput orang-orang ini agar segera naik kapal, agar segera kamu pergi ke Semarang, kamu pergi ke Tanjung Perak, Surabaya, kamu segera pulang ke Belanda. Di sini sudah tidak aman, kita sudah tidak bisa lagi di sini. Tapi di situ terjadi konfrontasi. Ketika tentara Belanda datang, orang-orang pribumi ini merasa Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Karena saat itu UN belum kasih kemerdekaan Indonesia di tahun 45. UN baru kasih kemerdekaan di tahun 49. Mohon maaf kalau saya salah, saya dikoreksi. Nanti Om Mike kasih subtitle di bawah kalau memang saya salah. Tapi UN kasih kemerdekaan di tahun 1945. 49 maksud saya. UN kasih kemerdekaan di tahun 49. Dari tahun 45 sampai 49, masa-masa revolusi, itu banyak sekali terjadi kesalahpahaman. Jadi antara pemuda yang radikal, mereka berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, tapi ada tentara-tentara Belanda yang mereka ingin mengamankan orang-orang Belanda agar bisa pulang ke Belanda, agar bisa segera pergi ke Australia atau kemana. Tapi mereka anggap ini adalah penjajahan kedua. Maka di situ terjadi lagi perang yang dinamakan agresi militer Belanda kedua. Tapi mungkin tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Mungkin tentara memang ingin kembali ke sini, tapi kebanyakan mereka ingin mengamankan situasi karena UN belum kasih kemerdekaan waktu itu.
Kemudian setelah itu kehidupan orang-orang Indo, kehidupan orang-orang Belanda itu semakin tidak baik lagi. Karena buat mereka yang berhasil naik kapal, buat mereka yang berhasil ke Australia atau kembali ke Belanda, atau mereka pergi ke Suriname di Amerika Selatan, mereka aman. Tapi bagaimana mereka yang tidak bisa kembali? Ya, mereka ada yang meninggal di sini, ada yang meninggal di camp, atau mereka terpaksa hidup bersembunyi, atau mereka punya identitas Belanda, mereka hilangkan dia punya identitas Indo-Belanda, mereka membaur seperti orang-orang Jawa, ya mereka berpakaian seperti orang Jawa karena orang-orang Indo waktu itu mereka punya wajah tidak semua seperti orang Belanda, karena orang-orang Indo adalah orang-orang campuran dari orang pribumi dan juga orang Belanda. Jadi orang-orang Indo ini harus menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Indo selama bertahun-tahun. Kemudian setelah masa bersiap selesai, orang-orang Indo masih hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani lagi bilang saya orang Indo, saya orang Belanda, tidak ada lagi. Saya hanya orang Jawa, saya orang Indonesia seperti yang lainnya. Seperti itu. Okay, so my Oma was born in February 1930, but no specific place, no specific date, and she passed away at the 8th of November 2014. So it's basically 10 years ago. I would like to share you some of a picture of my Oma, but it's I think it's just 2 or 3 picture left because some of them is broken, stolen. So it's very interesting if we talk about the history book of Indonesia. Jadi saya akan bercerita, tapi ini berdasarkan saya sekolah di Indonesia, saya hidup di Indonesia dari lahir sampai sekarang. Saya belajar sejarah Indonesia, bahwa buku sejarah Indonesia hanya mengajarkan tentang kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia ada, lalu penjajahan dari negara-negara Eropa, kemudian penjajahan Jepang, sampai kemudian kemerdekaan di tahun 45 yang ditulis di sana. Lalu dari situ ada satu fase, yaitu the second aggression of Dutch Army, agresi militer Belanda kedua. Nah, setelah itu ada beberapa babak pelajaran Indonesia lagi, tapi di situ tidak pernah disebutkan apa yang terjadi selama masa revolusi. Semua hanya bilang tentang kejayaan Indonesia yang bisa mengusir Jepang, mengusir Belanda dari tanah Indonesia di tahun 45, tapi tidak ada yang menjelaskan tentang apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi kepada orang-orang Belanda atau orang-orang Jepang yang hidup di Hindia Belanda waktu itu setelah kemerdekaan, sama sekali tidak disebutkan. Tidak ada penjelasan tentang orang-orang Belanda melakukan beberapa hal untuk kemanusiaan. Semua yang diceritakan tentang Belanda adalah tentang kekejaman. Belanda yang mencuri, Belanda yang menembak, Belanda yang perang, Belanda yang membunuh. Semua yang diajarkan di buku dari saya kecil sampai saya besar adalah itu. Tidak ada yang menjelaskan tentang apa hubungan Indonesia dan Belanda dalam diplomatik, apa hubungan Indonesia dan Belanda dalam kemanusiaan, apa hubungan Indonesia dan Belanda dalam hal-hal lain selain perang. Yang dijelaskan hanyalah Belanda perang dengan rakyat waktu itu, Belanda kejam, Belanda jahat. Walaupun memang tentara Belanda banyak yang jahat, tapi tidak semua orang Belanda jahat. Ada orang-orang Belanda yang dia bisa bangun agama di sini. Ada orang-orang Belanda yang dia punya panti asuhan, yang dia rawat orang-orang anak-anak yang tidak punya orang tua, yang bukan hanya orang Belanda tapi juga orang Jawa, orang Sumatera, orang Sunda, orang Bali. Mereka rawat,
lalu ada orang-orang Belanda yang dia bikin satu non-government organization, ya, dia organisasi kemanusiaan. Banyak sekali orang-orang Belanda yang melakukan kebaikan tapi tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, karena mungkin memang orang-orang Indonesia atau pemerintah Indonesia dari dulu menganggap memang tidak penting untuk membahas hal-hal seperti ini, karena yang paling penting adalah Indonesia merdeka, kita bisa merdeka, kita bisa mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Tapi untuk saat ini kita harus mengajarkan pengertian-pengertian ini kepada generasi-generasi kita, karena generasi-generasi kita harus tahu kekejaman dari perang dan efek yang ditimbulkan dari perang, apa yang harus kita pelajari dari sebuah peperangan, dari kekejaman peperangan, sehingga kita bisa hidup dalam harmoni. Kita tidak ada lagi batas antara orang Indonesia dengan orang Belanda. Kita semua sama. Kita semua ada dalam satu kemanusiaan yang sama. Jadi untuk seluruh penonton Sokal Indo, saya ingin berbagi pengalaman. Saya dulu tidak tahu hal-hal seperti ini, lalu saya menemukan ternyata identitas saya sebenarnya saya memiliki darah Indo. Saya sangat bangga sekali. Lalu untuk siapapun Anda, di mana saja, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, mungkin Anda adalah keturunan Indo, tapi Anda merasa saya orang Sulawesi, saya orang Jawa, tapi kenapa saya punya nama Jawa sekali, saya tidak punya nama sedikit Belanda, saya tidak punya nama luar negeri. Tapi tidak semua bergantung kepada nama Anda, karena Anda lahir dan Anda dibesarkan di sini. Mungkin orang tua Anda tidak tahu, tapi inilah saatnya untuk mencari tahu. Anda bisa melakukan hal-hal kecil, mencari tahu siapa nenek moyang Anda, siapa kakek Anda, siapa nenek Anda. Coba untuk di-track, coba untuk dicari tahu dokumen-dokumennya. Dan jika Anda menemukan kesulitan, mungkin Anda bisa mencoba untuk melakukan tes DNA melalui banyak website, mulai My Ancestry bisa. Lalu nanti dari situ Anda akan menemukan beberapa fakta. Mungkin Anda memang orang Indo, atau mungkin Anda memang benar-benar masih punya beberapa persen darah keturunan dari Belanda atau dari Eropa. Saya di sini mengajak Anda, siapapun yang merasa Anda memiliki darah Indo atau memiliki rasa penasaran, silahkan untuk menghubungi Sokal Indo, silahkan subscribe ya. Dan apapun pertanyaan Anda, silahkan tanyakan. Kami berusaha di sini membantu. Saya percaya bahwa di luar sana masih banyak orang-orang seperti saya, masih banyak lagi orang-orang yang mungkin berusia di atas saya yang mereka kehilangan identitasnya. Saya harap akan banyak lagi orang-orang akan melihat video ini dan terinspirasi dari perjalanan Om Mike yang berusaha untuk discover orang-orang Belanda, orang-orang Indo yang sekarang hidup di Indonesia tapi mereka tidak tahu identitasnya. Come on. Wow, Benedict. Like I said earlier, this is one of the most interesting vlogs I've ever had with an Indo, especially that you are an Indo born and raised in Solo, Central Java, Jawa Tengah. So for the viewers who are watching and who are saying, hey, but what's the difference between Indo and Indonesia? Well, Benedict just explained to him, you know, when you're when there's a European in your bloodline and you go back to the Dutch East Indies, then you're an Indo. There is no such thing as half, quart, a third percent Indo. So, like he said, his Oma was born in the Dutch East Indies in 1930, okay? So that was before the Japanese occupation, before Indonesia became independent. So, she was born in Hindia Belanda. If she would have had a birth certificate, which she didn't have, it would said her name and on top of it, European, European. There was no such thing as a birth certificate that says Dutch. No way. The Dutch East Indies, everyone was born in Dutch East Indies, where you were a Dutch 100%. And then also, yes,
yes, there are Indos in Indonesia, and yes, there are Indos in Sweden. We're everywhere. What's the language Indo speaking? I had this girl asking me, this American Indo girl, Michael, what's the main language? Depends where the Indos are. If there's Indos in Indonesia, like Benedict, he's speaking Bahasa Indonesia. If there's an Indo in Sweden, he speaks Swedish. So same thing for us. In the Netherlands, where I was born, not raised, I was raised in Belgium, we speak Dutch or Flemish. And Indos in SoCal, they speak English. Some of them, from my age, 57 and up, they still speak Dutch because they came with the first, I would say the first shipment of Indos, no, but the first ones who arrived in Southern California, late 50s, early 60s, like my cousins, they were raised by their mom, by my tante, in Dutch. They speak Dutch and they understand Dutch, but their kids, second generation Indos in SoCal, they don't speak it anymore. They understand because, again, it depends how their parents or grandparents have raised them. If Benedict's Oma would have spoken Dutch or whatever, then she would most likely taught him some Dutch words. But that's the whole story. Same thing about Indische Indos. There's a difference between an Indo and an Indische Indo. Right now in 2024, if a Dutch guy, 100% Dutch, has a relationship with a Javanese girl, okay, when they have a kid, that kid is of course an Indo. You're Indo when there's European blood running through your veins. That kid is not an Indische Indo. Those Indische Indos who are watching me now, they will agree. An Indische Indo, Indies is something that has to do with our culture, our Indische culture. And that's the difference between an Indo and an Indische Indo. But this guy behind me can prove it 27%. It says Dutch. There we go. Oma was born in Hindia Belanda. There you go. Benedict, thank you very much for doing this by encouraging the Indonesian Indos in whole Nusantara, you know. I hope they have also the same motivation to do the research on Ancestry.com. Reach out to you or to me. I'll be more than happy to help them. They can reach out to the Indo Club in Surabaya. Lots of history over there. If you have a question, please leave a comment below. I will always respond. If you want to do it in Bahasa Indonesia, no problem. You'll get always an answer. Don't forget to subscribe to my channel. Give a thumbs up, a like, and we'll see each other in the next episodes. Thank you.